Tidak hanya perusahaan konstruksi yang lebih kecil, tetapi juga perusahaan konstruksi besar dengan level yang memadai. Mereka juga bermaksud membayar Jin Sengda dengan baik. Karena perusahaan kecil ingin menjadi perusahaan besar, dan perusahaan besar juga memiliki visi mereka sendiri, yaitu untuk masuk ke pasar internasional dan menjadi raksasa dalam industri konstruksi. Orang Tiongkok menghargai efisiensi dan orang asing menghargai desain. Frasa ini sangat berlaku untuk industri konstruksi. Bagi perusahaan yang cukup besar, kendala terbesar untuk memasuki pasar internasional bukanlah kurangnya dana dan saluran, tetapi juga tanpa dukungan desainer hebat yang dapat membuat semua pesaing gemetar. Dapat dikatakan bahwa desainer berkualifikasi internasional tidak hanya sulit untuk mendesain, tetapi juga mahal dalam desain. Lebih sering, bahkan jika Anda punya uang, orang tidak akan peduli dengan Anda. Dalam keadaan yang sama, banyak desainer asing berada di perusahaan Tiongkok dan asing. Ketika ada persaingan, perusahaan asing sering diberi prioritas, dan perusahaan Tiongkok hanya dipertimbangkan ketika mereka bosan. Untuk ini, industri konstruksi domestik Tiongkok dapat dikatakan telah dikritik sejak lama, tetapi itu hanya dapat mengekspresikan ketidakberdayaan terhadap fenomena ini. Siapa yang tidak memiliki desainer besar di negaranya yang cukup untuk menakuti komunitas desain dunia? Namun, desainer misterius Jin Sengda lahir, sehingga perusahaan konstruksi besar yang memenuhi syarat di tempat kejadian melihat makna pergi ke panggung internasional. Jika master desain ini dalam desain masa depan, ia dapat menjamin masa depan ini tingkat pulau, maka hanya masalah waktu untuk menjadi master desain tingkat internasional. Kemudian perusahaan Anda dapat membentuk kemitraan dengan Jin Sengda di awal pertumbuhan. Kemudian ketika perusahaan Anda membangun proyek unggulan, ia akan memiliki kepercayaan diri desain untuk bersaing dengan perusahaan besar internasional. Inilah sebabnya mengapa bahkan perusahaan besar seperti Yilin Group sangat ingin menjalin hubungan dengan Luo Bin. Tentu saja, baru saja banyak perusahaan konstruksi masih memiliki ide untuk membeli Jin Sengda. Tetapi pertimbangkan dengan cermat, aset penting Jin Sengda terletak pada desainer misterius itu. Anda dapat membeli perusahaan milik orang lain, tetapi Anda tidak dapat membeli desainer milik orang lain. Membeli Jin Sengda sekarang sama saja dengan membeli perusahaan tas kulit kosong. Jika tidak ada desainer misterius yang tersisa, apa gunanya? Oleh karena itu, para penanggung jawab perusahaan-perusahaan besar segera memahami satu hal, dan kedua belah pihak harus tetap menggunakan kerja sama untuk menjalin hubungan terbaik. Jika memungkinkan, Anda juga dapat memperkuat kerja sama melalui kepemilikan saham, yang merupakan pilihan yang sangat cerdas. Sebenarnya, bagi Luo Bin, keberhasilan pertemuan publisitas kandidat ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Terutama ketika dia melihat para raksasa perusahaan konstruksi yang selalu dia kagumi di sekitarnya, dia sekarang tersenyum padanya dengan sangat sopan, dan membuat Luo Bin merasa bahwa masa depannya mungkin sangat cerah untuk pertama kalinya. Meskipun hari ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam penindasan Luo Bin yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia sama sekali tidak terkejut, karena semua ini hampir diharapkan oleh satu orang, dan itu adalah kakak laki-lakinya, Zhang Yu. Sebenarnya, ketika keduanya bertemu terakhir kali, Luo Bin tidak ingin datang ke pertemuan ini untuk sementara waktu. Saat itu, dia ingin orang lain yang hadir sebagai gantinya. Alasannya adalah karena dia tahu bahwa jika di tempat pertemuan, panitia penyelenggara mengumumkan bahwa Jin Sengda akan memenangkan proyek dengan anggaran melebihi 3 kali lipat dalam satu pukulan, itu pasti akan menyebabkan badai besar. Pada saat itu, sebagai bos perusahaan pemenang, dia pasti akan menjadi sasaran kritik publik, dan bahkan objek serangan kolektif oleh perusahaan lain. Itu yang disebut kemarahan, jadi bagaimana dia ingin menyentuh cetakan. Namun, Zhang Yu menolak sarannya dan tidak mendengarkan penjelasannya. Dia meminta agar dia datang ke pertemuan itu secara langsung. Awalnya, Luo Bin agak bingung, dan dia tidak tahu mengapa pihak lain memaksakan diri untuk hadir. Pertemuan ini ditakdirkan untuk dikepung. Namun, dengan penjelasan Zhang Yu, Luo Bin perlahan-lahan menjadi heran. Ternyata tidak hanya tidak ada salahnya, tetapi juga manfaatnya besar. Sebenarnya, menurut Zhang Yu, meskipun Jin Sengda dapat memenangkan proyek sebesar itu kali ini, itu tidak berarti bahwa mereka telah berhasil. Faktanya, Jin Sengda juga memiliki kelemahan fatal, yaitu kualifikasi yang tidak memadai dalam industri konstruksi. Meskipun Luo Bin lahir di industri konstruksi, dia telah lama berada di tengah-tengah sekelompok bos kecil.
Proyek-proyek yang dia tangani juga kecil dan menengah, dan dia belum pernah berhubungan dengan perusahaan konstruksi besar manapun. Jika Jin Sengda ingin menjadi raksasa di industri konstruksi, hanya mengandalkan kekuatan beberapa prajurit biasa, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang. Tujuan Zhang Yu adalah agar Jin Sengda dapat bangkit dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Maka kekuatan dua orang saja tidak cukup. Mereka harus menggunakan kekuatan eksternal. Pada saat yang sama, proyek perluasan Universitas Normal Zonghai cukup sulit dalam hal volume teknik dan waktu konstruksi tanpa penyuntikan kekuatan eksternal. Tantang kesulitan ini dengan perusahaan Jin Sengda saat ini. Pada dasarnya, itu milik bos besar yang menantang tantangan. Itu bukan tidak mungkin, tetapi cukup sulit. Tetapi jika mereka dapat memanfaatkan kesempatan konferensi publisitas kandidat ini untuk menunjukkan keunggulan Jin Sengda sendiri, maka mereka akan dapat menunjukkan wajah mereka di antara rekan-rekan konstruksi nasional. Bagi perusahaan konstruksi besar itu, untuk membuat mereka terlihat bagus, Anda harus memiliki modal yang dapat dilihat orang lain. Dan proyek perluasan ini adalah cara terbaik untuk menunjukkan modal Jin Sengda sendiri. Selama para pemimpin perusahaan konstruksi ini tidak buta, maka mereka pasti akan melihat perkembangan masa depan Jin Sengda. Kemudian dalam proyek perluasan berikutnya, Jin Sengda dapat menggunakan kekuatan dan latar belakang perusahaan-perusahaan ini untuk menyelesaikan andalan ini. Proyek itu kemudian akan menjadi hari ketika Jin Sengda benar-benar bangkit. Inilah sebabnya Zhang Yu meminta Luo Bin untuk datang ke pertemuan publik kandidat ini. Dapat dikatakan bahwa setiap kalimat yang dikatakan Luo Bin pada pertemuan publik ini diajarkan oleh Zhang Yu. Pada saat yang sama, semua orang yang hadir harus merasa bahwa Jin Sengda adalah perusahaan yang kuat dan manusiawi. Zhang Yu ingin semua orang mengakui kenyataan yang telah dicapai bahwa Jin Sengda telah menang, dan bersedia membayar Jin Sengda dengan baik, memungkinkan Jin Sengda meminjam sumber daya konstruksi mereka untuk menyelesaikan proyek sesegera mungkin. Semua rencana yang dibayangkan oleh Zhang Yu dapat dikatakan telah sepenuhnya terwujud pada pertemuan umum kandidat ini. Ini juga membawa kekaguman Luo Bin terhadap Zhang Yu ke puncak. Anda harus tahu bahwa rencana lama Zhang Yu diperhitungkan dengan baik, pada dasarnya itu tidak sesuai dengan usianya. Ini juga membuat Luo Bin merasa untuk pertama kalinya bahwa dia benar-benar pergi untuk asterisk kali ini, dan dapat mewujudkan mimpinya selama bertahun-tahun dan menjadi kepala keluarga dari grup konstruksi yang terdaftar. Ini juga membuat Luo Bin merasa penuh energi. Dia bersumpah untuk menciptakan dunianya sendiri di industri konstruksi dalam negeri setelah rapat pengumuman publik para kandidat untuk proyek perluasan Universitas Normal Tiongkok. Rumor tentang pemenang lelang juga menyebar ke masyarakat. Awalnya lelang ini akan menjadi berita besar bagi masyarakat Zonghai. Lagi pula, proyek senilai ratusan juta yuan jarang terlihat di kota ini. Namun, yang membuat banyak warga Tiongkok merasa salah adalah bahwa perusahaan yang memenangkan lelang untuk proyek ini sebenarnya adalah perusahaan kota yang disebut Jin Sengda. Perlu Anda ketahui bahwa proyek perluasan Universitas Normal ini telah dianggap sebagai salah satu dari 10 proyek besar teratas dalam sejarah kota Zonghai. Bagaimana mungkin proyek ini diserahkan kepada perusahaan kota? Setidaknya proyek ini harus diserahkan kepada unit konstruksi di tingkat provinsi. Pada saat yang sama, yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa perkiraan proyek kali ini telah melonjak dari rumor sebelumnya sebesar 300 juta menjadi 900 juta. Anggaran proyek 9 miliar. Dalam sejarah kota Zonghai, proyek ini sudah dapat menempati peringkat 3 teratas. Oke, jika proyek besar senilai 900 juta yuan diserahkan kepada perusahaan kota untuk dibangun, apakah pemerintah kota sudah gila? Anda harus tahu bahwa sekarang adalah periode krusial untuk membasmi lalat dan melawan harimau di puncak. Apakah benar-benar mungkin untuk melakukan kudeta antara pemerintah dan bisnis dengan cara yang begitu menarik perhatian? Begitu masalah ini menyebar ke masyarakat, tentu saja hal itu menyebabkan banyak orang di kota itu memuntahkan melon. Meskipun ada juga laporan bahwa lonjakan anggaran proyek tersebut disebabkan oleh skema desain yang sombong. Namun, karena situs web pemerintah kota belum memperbarui rencana pembangunan proyek ini, meskipun sedikit nyata, hal itu akan segera ditenggelamkan oleh kemarahan massa yang tidak mengetahui kebenaran. Rumor-rumor di masyarakat juga bertebaran di langit, apa latar belakang bos Jin Sengda, seberapa besar pemimpin kota berada di balik proyek tersebut, aset milik negara apa yang telah dijarah seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya,
Bahkan beberapa kreator media mandiri yang mengira mereka telah menguasai informasi langsung juga telah mulai bertindak, menambahkan beberapa yang disebut informasi langsung ke platform situs web berskala besar, yang dengan cepat menyebabkan badai opini publik. Unit pengawasan di tingkat pertama juga telah mulai memperhatikan masalah ini. Para pemimpin terkait dari Komite Partai Kota diwawancarai satu demi satu, yang juga membuat para pemimpin merasa bahwa hujan akan datang dan tekanannya besar. Meskipun pemerintah kota juga ingin mencoba menjelaskannya dengan jelas, karena kemarahan dan kesulitan, penjelasannya seringkali semakin gelap, dan semakin banyak orang yang tidak dapat dijelaskan. Tidak mungkin, para pemimpin pemerintah kota hanya dapat mendesak panitia penyelenggara teknik yang bertanggung jawab atas tugas lelang dan membiarkan mereka mengumumkan proposal pemenang sesegera mungkin untuk mengimbangi tekanan opini publik. Awalnya, mengenai proposal pemenang untuk konstruksi ini, panitia penyelenggara berencana untuk mempersiapkannya di situs web dan kemudian mempostingnya di situs web. Namun, karena kota meneruskan tekanan kepada panitia penyelenggara, mereka hanya dapat menyelesaikan kerja lembur dalam waktu yang sangat singkat untuk menyelesaikan pengumpulan data, dan kemudian mengirimkannya ke situs web resmi pemerintah kota. Hampir segera setelah proposal pemenang dipublikasikan sepenuhnya, suara kecurigaan di masyarakat terhenti tiba-tiba karena skema desain pulau masa depan, ini yang membuat semua orang merasa mendominasi dan terekspos hanyalah skema yang dapat menghancurkan semua keraguan. Bahkan orang awam yang tidak mengerti desain arsitektur dapat merasakan nilai dari rencana ini. Terlebih lagi, para profesional yang tahu sedikit tentang industri konstruksi mengetahui yang terbaik dari desain ini. Proposal desain yang mendominasi seperti itu dapat dibeli hanya dengan 9 miliar yuan, yang tidak hanya mahal tetapi juga murah. Rencana ini sudah keluar, kecurigaan pemerintah kota terhadap masyarakat langsung sirna. Di saat yang sama, semakin banyak orang yang memperhatikan proses tender proyek tersebut. Di saat yang sama, legenda perancang solusi misterius ini perlahan mencuat. Yang mengejutkan semua orang, perancang solusi misterius ini ternyata adalah seorang pria Tionghoa. Di saat yang sama, rangkaian gambar desain pulau masa depan yang mendominasi ini. Biaya desain sepeser pun dari perancang juga disita. Tidak hanya digunakan untuk universitas biasa, tetapi 3 rangkaian skema dirancang secara berurutan, dan 2 diantaranya dibatalkan untuk mendapatkan rangkaian terakhir ini. Kebenaran terungkap dengan sangat baik, dan hampir semua orang merasa sedikit tercengang. Terutama bagi personel profesional yang memahami aturan industri konstruksi. Ini hampir agak tidak masuk akal. Menurut pendapat mereka, untuk perancang tingkat tinggi seperti itu, pada dasarnya ia adalah perancang tingkat hebat, dan nilai dari ketiga rencana itu bahkan lebih sulit diperkirakan. Katakanlah 2 rangkaian rencana dihapuskan terus-menerus. Tidak ada uang untuk rangkaian terakhir. Pada akhirnya, ini sebabnya, dengan segala macam kecurigaan di masyarakat, gambar nyata yang lebih menakjubkan juga muncul. Desainer itu hanya ingin memberikan sedikit kontribusi untuk pendidikan di kampung halamannya. Jawaban ini langsung menaklukkan semua orang Zonghai. Meskipun orang sering mendengar orang mengatakan topik yang sama, jumlah orang yang benar-benar melakukannya sangat sedikit. Dan desainer misterius ini, tidak hanya melakukannya, tetapi juga membuat 3 set dalam satu tarikan napas, yang sulit dipercaya. Banyak pakar dalam desain arsitektur juga telah menyatakan pendapat mereka bahwa rangkaian rencana desain pulau masa depan ini bernilai setidaknya 200 juta. Angka ini bahkan telah membuat indeks moral perancang misterius itu melambung ke puncak dan hanyalah model moral untuk era baru. Pada saat yang sama, penyebaran masalah ini di industri konstruksi dalam negeri bahkan lebih cepat dan lebih cepat. Desain yang sempurna ini segera menjadi objek studi bagi semua perancang dalam negeri. Bagaimanapun, desain yang mendominasi seperti itu dirancang oleh seorang perancang Tiongkok. Ini adalah sesuatu yang sulit dibayangkan sebelumnya. Perlu diketahui bahwa ketika banyak perancang dalam negeri dengan level yang memadai, ketika pergi ke luar negeri untuk berkomunikasi dengan perancang asing, mereka sering dipertanyakan tentang level desain perancang Tiongkok. Meskipun Tiongkok sekarang dikenal sebagai kegilaan infrastruktur, dalam hal efisiensi konstruksi, itulah nomor 1 di dunia. Namun dalam hal desain, sering dikritik oleh banyak profesional asing. Dikatakan bahwa industri konstruksi Tiongkok hanya dapat mencakup hal-hal yang sama. Tidak dapat mencakup bangunan artistik dan asli sama sekali. Untuk pernyataan ini, banyak desainer dalam negeri yang marah, tetapi tidak ada cara untuk membantah. Lagi pula,
Banyak bangunan penting di Tiongkok dirancang oleh tim desainer asing, dan desainer dalam negeri dapat dikatakan tidak kompetitif dalam hal teknik. Namun, desain pulau masa depan ini telah lahir. Biarkan semua desainer kelas 1 di Tiongkok melihat kebangkitan seorang ahli desain Tiongkok untuk pertama kalinya. Desain yang luar biasa, pastinya merupakan awal dari kegembiraan Tiongkok. Pastikan untuk menunjukkan kepada orang asing itu apa itu ahli desain Tiongkok. Segera forum profesional terbesar untuk arsitek asing. Sebuah posting khusus muncul, karya terbaru dari para ahli desain arsitektur Tiongkok. Lihat semuanya untuk dipuja. Dapat dikatakan bahwa begitu judul postingan yang provokatif ini muncul, semua desainer asing yang sering mengunjungi forum ini merasa sedikit mencibir. Banyak orang merasa bahwa judul poster itu terlalu berlebihan. Anda harus tahu bahwa forum ini adalah forum komunikasi kelas atas desainer kelas dunia. Ada banyak desainer yang luar biasa. Bahkan banyak desainer tingkat dewa yang hebat biasanya tidak berani membuat gelar yang sombong seperti itu, belum lagi akun postingan ini. Itu pada dasarnya adalah akun yang tidak dikenal. Bagi kebanyakan orang, desainer akun postingan ini mungkin orang Tiongkok, dan mungkin tidak pernah melihat apapun di dunia. Sekarang saya ingin mempromosikan karya untuk beberapa desainer dalam negeri yang tidak tahu apa-apa. Meskipun Tiongkok sekarang menjadi negara utama dalam pembangunan infrastruktur, semuanya tentang efisiensi konstruksi dan kecepatan konstruksi Tiongkok, tetapi seringkali pesona desain bukanlah permainan kecepatan, itulah sebabnya Tiongkok telah membangun sejumlah besar teknik, tetapi tidak ada alasan untuk munculnya desainer kelas dunia. Hal ini membuat banyak desainer merasa dicemooh saat melihat judul ini, dan bahkan tidak tertarik untuk melihatnya. Dalam pandangan mereka, anggota partai dari judul-judul ini hanyalah beberapa badut yang telah menghasut IQ mereka. Posting seperti itu akan segera dihapus oleh administrator forum, dan badut ini akan dilarang sebagaimana mestinya. Tentu saja, meskipun sejumlah besar desainer tidak membaca posting ini. Namun, beberapa dari mereka adalah desainer yang membosankan atau mereka telah membuka posting, dan saya berencana untuk menyemprotnya di bawah ini. Lagi pula, sudah lama tidak ada desain yang menakjubkan di forum ini, jadi ada ulasan desain yang sampah, yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu semua adalah buku teks yang negatif, dan itu juga memungkinkan para desainer yang tidak tahu malu ini untuk melihat dan memahami apa itu tingkat pekerjaan yang cukup. Namun, ketika para desainer ini mengklik posting ini, mereka menjadi tercengang, bahkan beberapa air penduduk disemprotkan di tengah jalan dan akhirnya mereka hanya bisa menghisapnya kembali dengan canggung. Karena banteng di depan saya tidak memiliki desain teman, itu benar-benar menyemprot. Tidak, siapa yang mendesain desain ini? Luar biasa, pemandangan udara ini terlalu indah. Sepertinya memang benar-benar sama, sudah lama aku tidak melihat panorama udara seindah ini. Ini benar-benar mahakarya. Ini terlihat seperti kampus universitas. Universitas mana di Tiongkok? Tidak jelas. Mungkin karena warna biru dan putihnya yang besar. Aku tahu dua universitas di Tiongkok ini. Apakah ini benar-benar desain Tiongkok? Aku ragu. Bagaimana mungkin Tiongkok mendesain desain yang sebagus itu? Ini pasti hasil karya dewa besar dari negara lain. Mungkin proyek ini sekarang sedang dibangun di Tiongkok. Seharusnya begitu. Jangan lupa 10 gedung teratas di dunia yang dipilih oleh forum kita tahun lalu. 4 di antaranya berawal di Tiongkok. Namun, banyak dari desainnya dirancang oleh dewa-dewa besar dari negara lain. Bukankah jabatan orang lain itu sangat jelas? Desainernya orang Tiongkok, dan semua logo pada desain ini berbahasa Tiongkok, tidak ada bahasa Inggris di dalamnya. Pertanyaannya, apakah ada desainer hebat seperti itu di Tiongkok? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang mereka? Boleh tanya Tuan Tanah, bukankah itu postingan yang dia posting? Benar, hubungi Tuan Tanah. Hubungi Tuan Tanah. Apakah karya ini karya Anda? Postingan itu juga mendapat tanggapan dengan cepat, itu bukan karya saya. Bagaimana saya bisa mendesain karya yang begitu hebat? Ini adalah karya dewa besar di negara kita. Tiongkok punya guru yang begitu hebat. Siapa dia? Bisakah Anda memberitahu kami namanya? Apakah dia sering mengunjungi forum? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa dia orang Tiongkok. Ini adalah karya terbarunya. Poster itu diikuti dengan tanda tanya. Saya tidak tahu apakah Anda mengatakan itu buatan China. Jangan membuat kesalahan. Pengikut itu mengungkapkan ekspresi skeptis. Saya juga berpikir begitu.
Jika China memiliki master yang begitu kuat, seharusnya sudah terkenal di dunia sejak lama, oke. Seseorang membantu. Karena skeptisisme desainer lain, itu segera menyebabkan ketidakpuasan yang kuat pada poster tersebut. Beberapa orang dengan marah mengetik, mengapa kita tidak bisa memiliki desainer yang kuat di China? Jangan lupa bahwa banyak bangunan kita di China adalah puncak dalam sejarah arsitektur manusia. Bukankah para desainer itu orang China? Benar sekali. Desainer China lainnya di forum yang memperhatikan masalah ini juga berkontribusi dalam postingan tersebut. Bangunan kuno kelas dunia yang dulu dan sekarang dimiliki China dapat dihitung, yang mana bukan bangunan kelas dunia dan yang mana itu tidak dirancang oleh kami orang China. Tetapi bangunan yang Anda bicarakan semuanya adalah bangunan kuno, oke. Masalahnya adalah tidak ada desainer kelas dunia di China saat ini. Jika ada, Anda dapat menyebutkan beberapa. Siapa bilang China tidak punya desainer besar kelas dunia? Xi Congrui, Gu Jie, yang mana bukan desainer besar yang terkenal di dunia. Xi Congrui, Gu Ji, apakah mereka terkenal? Tidak pernah mendengarnya. Aku belum mendengarnya. Apakah mereka punya forum campuran? Apa ID-nya? Apakah mereka punya karya? Sedikit saja, Tuan Tanah bisa mempostingnya. Xi Congrui, aku tahu itu kepala departemen desain di sekolah arsitektur Wade kita. Itu hanya kepala departemen. Paling banter itu hanya seorang sarjana, apakah dia bisa disebut seorang master? Apakah dia punya karya kelas dunia? Setelah melihatnya, tukang pos itu menulis tanpa rasa malu, paling-paling, sombong sekali seolah-olah Anda punya karya kelas dunia. Kalau begitu, mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada kami? Saya tidak mengatakan bahwa saya adalah seorang master desain. Saya hanya mengatakan bahwa orang yang Anda sebutkan sama sekali tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai seorang master. Apa itu master? Seorang master harus berada di garis depan desain, tidak hanya memiliki karya yang luar biasa, tetapi juga diakui oleh industri sebagai seorang jenius. Jika seorang direktur departemen desain dapat disebut sebagai seorang master, maka guru bahasa saya di sekolah menengah bukanlah orang yang hebat. Hehehehe, bagus sekali, benar sekali. Saya akan mengacungkan jempol. Sekelompok desainer asing di bawah juga saling memaksa. Poster itu berkata, tidakkah menurutmu analogi ini agak menggelikan? Pertama-tama, bukankah itu seorang master, dan kamu juga tidak bisa berkomentar. Kedua, karena kamu mengatakan bahwa sang master melihat karya tersebut, bukankah karya di atas juga sama? Apakah tidak sesuai dengan standar sang master? Jika menurutmu itu tidak dapat dipenuhi, maka aku harus bertanya kepadamu, apa yang salah dengan desain di atas? Jika kamu dapat menemukan kesalahannya, aku akan mengakui bahwa kamu mengatakan bahwa kamu benar untuk membawaku kembali. Saya tidak mengatakan ada masalah dengan desain di atas. Saya hanya menduga bahwa desainer ini bukan orang Cina. Apakah ini tidak mungkin? Ide mengirimkan ekspresi tak berdaya kepada Matt. Tentu saja tidak. Jika saya bertanya kembali, dapatkah Anda membuktikan bahwa dia bukan orang Cina? Bisakah Anda melakukannya? Tanya si pengirim pesan. Melihat ini, orang ide Matt tercekik dan berkata, kamu kata-kata yang kuat, oke. Bagaimana saya bisa membuktikan siapa dia? Saya bahkan tidak tahu siapa dia. Tetapi Anda tidak dapat membuktikan bahwa dia adalah orang Tionghoa. Karena semua yang Anda katakan tidak memiliki dasar fakta dan tidak memiliki kredibilitas. Petik 2. Posting manusiawi, satu hal, harap diperhatikan. Pertama-tama, saya tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan apapun kepada Anda. Saya memposting saya, dan Anda sudah selesai membacanya. Mengapa saya dapat membuktikannya kepada Anda? Mengapa Anda tidak membuktikannya kepada saya terlebih dahulu? Jika Anda pikir dia bukan orang Tionghoa, Anda dapat menemukan bukti untuk memukul wajah saya. Ini adalah proses yang normal, oke. Petik 2. Mengapa Anda berbicara begitu tidak sopan? Apakah Anda desainer Tiongkok juga tidak sopan seperti Anda? Orang ide Matt membuat ekspresi marah. Poster itu juga berkata dengan sedikit marah, siapa sih yang kasar di antara kita? Aku kasar, kamu juga kasar. Pertama, aku sudah menyatakan di judul bahwa ini adalah karya desainer Tiongkok, dan aku juga tidak menulis bahwa dia adalah desainer asing, dan aku tidak memaksamu untuk percaya. Apa hakmu untuk memintaku membuktikan bahwa dia orang Tiongkok? Kamu tidak punya alasan untuk meragukanku, dan biarkan aku membuktikannya. Apakah kamu bersikap sopan? Juga katakan bahwa desainer Tiongkok kita kasar,
bisakah kamu bersikap kasar seperti itu? Bisakah mereka mewakili semua desainer di negaramu? Petik 2. Petik 2. Pengikut ide Matt juga tercekik ketika mendengar ini, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mengatakannya. Bagaimanapun, orang lain itu benar, dan orang lain itu memang punya hak untuk tidak menjelaskan apapun kepada dirinya sendiri. Sama seperti anggota senior sebuah forum, dia ditegur oleh anggota tingkat rendah, membuatnya merasa tidak tahu malu. Pada saat yang sama, anggota lain yang mengetahui Matt ini juga membantu, jangan Tuan Tanah berbicara dengan sangat kesal. Matt hanya ingin tahu, dan dia tidak jahat, Anda mengirim api sebesar itu hanya reaksi berlebihan, oke. Petik 2. Tidak, Matt hanya bertanya, apakah perlu bersikap begitu panas? Itu benar, Tuan Tanah agak bereaksi berlebihan. Setiap orang yang mengenal Matt di forum telah mengaktifkan mode bantuan. Memposting dengan manusiawi, jangan berpikir bahwa jika Anda memiliki pangkat tinggi dan mengepung saya, Anda dapat dengan sewenang-wenang membuat 3-pointer. Tuan Matt ini datang untuk meragukan apa yang saya katakan, dan meminta saya untuk membuktikan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk marah. Apa yang saya katakan harus dibuktikan, dan jika dia ingin saya membuktikannya, saya harus membuktikannya. Meskipun saya tidak mengenal perancangnya, saya juga tidak mengenal perancang besar Roy Ferguson, apakah aku tidak mengenal Sang Buddha? Bukankah Gesson memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa dia orang Inggris? Di antara orang-orang yang membaca postingan tersebut, ada juga desainer Tiongkok, dan ketika mereka melihatnya, mereka juga membantu, pemilik rumah itu masuk akal. Karena orang lain telah menjelaskan bahwa desain ini adalah karya desainer Tiongkok, mereka yang menentangnya seharusnya sudah tepat untuk memimpin dalam membantahnya. Jika Anda tidak dapat membuktikan bahwa karya ini adalah karya desainer asing, lalu mengapa Anda meminta pemilik rumah untuk membuktikan bahwa desainer ini adalah orang Tiongkok? Bukankah ini pengganggu? Setelah melihat pemandangan ini, sekelompok desainer asing di postingan tersebut secara kolektif terdiam sejenak. Lagi pula, mereka belum melihat desain ini. Beberapa dari mereka hanya dengan cepat mencari di seluruh jaringan dan tidak ada bukti yang relevan. Jika tidak, orang yang memposting postingan itu merasa tidak nyaman. Lagi pula, jika desain ini benar-benar merupakan karya yang dirancang oleh dewa besar di luar negeri, saya yakin itu tidak mungkin tidak diketahui sampai sekarang. Tampaknya pernyataan pemilik rumah itu mungkin benar. Meskipun orang yang ID-nya Matt ditenangkan oleh poster itu, tidak ada alasan untuk membantah. Tetapi tampaknya agak tidak yakin, dan memposting di bawah ini, karena Tuan Tanah memiliki temperamen yang begitu besar, saya tidak berani bertanya lagi. Saya hanya dapat meminta bantuan dari para dewa besar di forum. Apakah ada yang melihat proposal desain ini dan dapat mengatakan tidak apa-apa untuk memberikan nama perancangnya? Setidaknya kita bisa menyembah. Petik 2. Tidak pernah melihatnya. Tidak tahu. Saya belum pernah mendengarnya. Bukankah itu ditulis dalam bahasa Mandarin? Bukankah itu nama perancangnya? Intinya adalah saya tidak mengerti bahasa Mandarin. Apakah kita tahu bahasa Mandarin di sini? Posting dari Tuan Tanah. Dia pasti tahu bahasa Mandarin. Orang yang mengunggah postingan itu berkomentar dan berkata, bahasa Mandarin di atas adalah beberapa pengantar untuk proyek ini. Tulisannya hanya ini adalah skema yang dirancang oleh studio perusahaan konstruksi swasta. Tidak dijelaskan secara rinci siapa perancang utamanya. Namun, saya pernah mendengar beberapa hal tentangnya. Proposal desain ini awalnya dirancang untuk digunakan secara gratis oleh universitas di kota asalnya. Itulah sebabnya saya mengonfirmasi bahwa dia orang Tiongkok. Karena proyek ini akan dimulai di Tiongkok, maka kota asal perancangnya tentu saja Tiongkok. Jadi, saya katakan dia orang Tiongkok. Apa ada yang salah? Apa? Ini rencana gratis. Desain yang luar biasa ini gratis dan palsu. Dia tiran. Menurutmu, berapa harga jual solusi ini? Beberapa puluh juta dolar, beberapa puluh juta pisau tidak harus seperti ini. Jika itu saya tidak perlu melakukan apapun mulai sekarang. Sepertinya perancang ini benar-benar harus orang Tiongkok. Jika tidak, mustahil untuk memberikan solusi yang bagus seperti itu kepada orang lain secara gratis. Cina sudah punya desainer ulung seperti itu. Seharusnya ada desainer Cina di dunia yang kembali ke Cina untuk pengembangan. Saya tidak tahu siapa orangnya. Melihat level desain ini saja, saya yakin ini pasti desainer hebat. Tapi apa Anda merasa aneh?
Kalau memang ada desainer Tiongkok yang punya level desain seperti itu, pasti sudah terkenal di dunia sejak lama. Aneh banget, mungkin orang-orang selama ini memang tidak menonjolkan diri atau tidak pernah ikut campur di forum, jadi kita tidak tahu. Intinya, tidak ada nama desainer di karya ini. Kalau tidak, pasti banyak sekali desainer profesional di sini. Benar, desainnya bagus sekali, tidak mungkin kita bisa tinggal diam. Ngomong-ngomong, desainer Kongres Rakyat Nasional Tiongkok akan segera naik daun. Mungkin masih ada satu orang lagi di jajaran desainer Dewa Agung kelas dunia. Itu belum tentu benar, kata desainer Matt yang masih bersemangat, apa yang bisa diwakilkan oleh sebuah karya. Teman-teman di sini semuanya berlatar belakang desain, dan siapa yang tidak punya satu atau dua karya bagus. Kalau satu karya, kalau bisa jadi master. Bukankah master di dunia ini lebih banyak dari bintang di langit? Petik 2. Saya juga setuju dengan Matt. Orang lain di forum juga membantu, menurut pendapat saya, apakah seorang desainer sudah memiliki level master, sebuah karya tidak dapat menjelaskan masalahnya, ia harus membutuhkan lebih banyak pekerjaan dan lebih banyak waktu untuk membuktikan level. Anda, bagaimana menurut Anda? Benar sekali, master mana yang tidak mencapai posisi master setelah banyak bekerja keras? Selain itu, bagaimana mungkin hanya ada satu master di dunia? Bagus sekali, saya setuju. Banyak desainer di postingan itu juga menyela, semuanya meremehkan desain garpu sapi ini secara serempak. Bagi orang-orang ini, meskipun mereka tidak dapat mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa karya ini tidak berpengaruh, tetapi mereka dapat melakukan ini tanpa mengakui identitas master lainnya. Meskipun hati mereka sama-sama terkejut dengan desain itu, nama master adalah hal yang langka, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah didapatkan oleh desainer tanpa nama. Sebenarnya, beberapa desainer awalnya berencana untuk mengatakan sesuatu yang aneh, tetapi mereka tidak berani mengatakannya berulang-ulang. Bagaimanapun, ini adalah forum desainer kelas atas. Apa itu desain sampah dan apa itu desain kelas atas? Orang-orang ini masih memiliki banyak mentalitas. Meskipun mereka tidak mau mengakui bahwa desainer Tiongkok ini memiliki tingkat master, desain di depannya begitu hebat sehingga tidak ada yang bisa mendesainnya. Ada banyak keterampilan yang tercakup di dalamnya, dan saya tahu itu adalah karya master. Jika ini bukan karya desainer Tiongkok, tetapi karya beberapa dewa besar di forum, orang-orang ini telah lama dibawa ke surga. Sebenarnya, orang-orang ini memiliki alasan untuk sangat tidak menyukai desainer Tiongkok. Orang Tiongkok sekarang telah memonopoli sebagian besar skema desain industri konstruksi kelas bawah, yang telah memaksa banyak desainer asing ke sudut, dan mereka telah merasakan banyak tekanan. Sekarang sudah bagus. Melihat tingkat desain karya ini, banyak desainer di forum tidak dapat melihat lampu belakang. Bahkan jika para desainer ini tidak mau mengakuinya, mereka harus mengakui bahwa pasar desain kelas atas pun kini memiliki kehadiran orang Cina. Ini benar-benar serigala. Oke. Ini jelas bukan kabar baik bagi sebagian besar desainer arsitektur. Itulah sebabnya, meskipun banyak desainer yang terkejut, mereka tetap tidak mau mengakui bahwa desainer yang mendesain karya tersebut adalah seorang ahli. Poster itu melihat semua orang meremehkan karya tersebut dan berkata dengan kesal, tidakkah menurutmu pernyataanmu sangat objektif? Mengapa seorang desainer disebut master? Karena ia memiliki orisinalitas dan imajinasi yang tidak dimiliki oleh desainer biasa. Kekuatan, pemikiran abstrak, pemikiran figuratif, estetika yang luar biasa, keterampilan yang luar biasa, cadangan pengetahuan, dan bahkan banyak hal spiritual, dapat dikatakan bahwa master adalah perwujudan dari sistem yang komprehensif. Dan desain, pulau masa depan, di atas, kualitas seorang master tercermin di mana-mana. Jika menurutmu kamu dapat menciptakan karya semacam ini secara kebetulan, bagus. Tolong berikan contoh, terutama teman bernama Matt di atas, kamu tidak bermaksud bahwa setiap desainer akan memiliki apakah ada dua karya setingkat ini. Bisakah kamu memasang karya yang serupa di forum dan membandingkannya dengan yang ini? Jika kamu benar-benar dapat menghasilkan karya setingkat yang sama, aku akan mengakui bahwa pernyataanmu benar ya. Bagaimana, setelah poster itu selesai berbicara, orang-orang yang baru saja membahas tentang Huan tidak bisa berkata-kata. Meskipun mereka adalah desainer kelas 1 di negara mereka masing-masing. Tetapi juga karena mereka memiliki standar kelas 1, mereka dapat membedakan kesenjangan antar karya dengan lebih baik.
Biarkan diri Anda membandingkan karya Anda dengan mahakarya ini. Bercanda, sekilas, orang-orang dengan mata yang baik tahu bahwa ini adalah karya luar biasa yang bernilai puluhan juta dolar. Perbedaan antara karya mereka dan karya orang lain hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Terutama orang yang ID-nya Matt sekarang bahkan lebih malu, dan dia bukan orang bodoh. Dia pasti memiliki pengetahuan diri. Membandingkan karyanya dengan karya ini pada dasarnya adalah perbedaan antara siswa sekolah dasar dan profesor universitas. Itu memalukan untuk waktu yang lama di postingan, dan tidak ada yang berbicara. Sebenarnya, saya pikir Tuan Tanah benar. Tuan adalah Tuan, tidak ada peluang sama sekali di sini. Levelnya tidak cukup, bahkan jika Anda ingin terjadi, Anda tidak akan keluar secara kebetulan. Beberapa orang yang objektif di forum juga berkomentar. Saya suka desain pulau masa depan ini. Desain ini sungguh luar biasa. Sebuah ide, akun izin teratas Future tiba-tiba mengetik. Ya Tuhan, itu Walker. Master Walker, maukah Anda menerima saya sebagai murid? Saya juga, dan saya, +1, saya juga menginginkannya. +2, orang-orang di forum, saya, +3, mengetik pesan satu demi satu, menunjukkan kekaguman mereka kepada orang itu. Poster tersebut tampaknya tahu bahwa ide ini adalah Daniel di forum tersebut, dan buru-buru berkata, Master Walker. Anda adalah master desain yang diakui di forum tersebut. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah menurut Anda desainer di atas sudah cukup berlevel master? Sang master yakin, tidak diragukan lagi. Faktanya, desain pandangan mata burung ini, dia mengendalikan banyak detail, masih di atasku. Jika desainer ini bukan seorang master, aku akan lebih jauh. Ayolah, jawab Future. Semua orang di forum melihat ini dan mengungkapkan keterkejutan. Matt berkata, Master Walker, Anda tidak bercanda, bagaimana desain ini bisa melebihi milikmu? Ya Tuan Walker, meskipun karya ini sangat kreatif, masih ada celah tertentu dibandingkan dengan karya Anda. Banyak desainer di forum telah menyatakan keterkejutan mereka pada kata-kata Walker. Harus diketahui bahwa di forum ini, jika peringkat master desain dipilih, Walker ini pasti berada di 3 besar. Master kelas dunia seperti itu benar-benar mengatakan bahwa dia lebih rendah dari desainer di atas, yang sungguh luar biasa. Walker berkata, tentu saja saya mengatakan ini karena suatu alasan. Dari perspektif panorama ini, desain pulau masa depan ini dibagi menjadi 3 area, 5 tingkat paragraf, dan di antara tingkat-tingkat tersebut, yang primer dan sekunder jelas. Saya tidak dapat mendesainnya, meskipun tidak ada ilustrasi yang lebih rinci di sini, setiap area memiliki fungsi penuh. Pada saat yang sama, bagian hijau relatif independen dari area tempatnya berada, dan masing-masing memiliki gayanya sendiri. Itu memberi saya perasaan waktu berlalu. Tidak ada yang asal-asalan dalam detailnya. Petik 2, ini adalah karya yang sangat imajinatif. Nama, Pulau Masa Depan, juga sangat tepat, dan kelompok bangunan utama memiliki kesan futuristik. Saya belum pernah melihat master yang memiliki desain serupa. Dapat dilihat bahwa desainer ini sudah memiliki gaya kreatifnya sendiri. Tampaknya desainer hebat lainnya telah muncul di dunia Tiongkok. Kesimpulan akhir dari Dewa Agung Walker menghilangkan bau mesiu di forum. Bagaimanapun, cara terbaik untuk menegaskan seorang master tidak lebih dari penegasan master lain dengan level yang sama. Belum lagi bahwa dalam keadaan seorang master dengan level yang sama, ada juga kasus rasa malu, yang dapat menunjukkan dengan lebih baik bahwa level kreatif orang lain sudah menjadi master di antara para master. Tentu saja, poster tersebut juga menikmati foto-foto kelompok Tionghoa yang merendahkan di forum tersebut. Tidak peduli bagaimana topik atau kemenangan terakhir dicapai, ini membuatnya merasa senang. Bagaimanapun, kebangkitan seorang desainer master di dunia Tionghoa adalah masalah kegembiraan bagi seluruh komunitas desain Tionghoa. Hal ini juga membuat banyak desainer Tionghoa merasa lebih antusias melihat postingan ini dan berkomentar di bawah. Mereka telah mengungkapkan kegembiraan mereka bahwa desainer Tionghoa sudah mampu berdiri di puncak piramida. Tentu saja, topik solusi desain ini masih bergejolak di forum. Karena banyaknya postingan ini telah menjadi postingan terpopuler di forum, dan banyak desainer tingkat master telah mendengarnya. Melihat tingkat luar biasa dari desain ini, mereka juga menyatakan penegasan mereka. Tentu saja,
Identitas spesifik desainer tersebut menjadi semakin menarik. Orang-orang menebak siapa desainer ini. Bahkan banyak desainer Tiongkok dengan nama di dunia desain telah dibawa ke sini untuk mengklarifikasi bahwa mereka jelas bukan desainer dari karya ini. Hal ini juga membuat identitas desainer, pulau masa depan, ini semakin membingungkan, dan secara bertahap telah menjadi salah satu topik penting bagi banyak orang di industri desain. Gambar desain, pulau masa depan, telah memiliki pengaruh seperti gempa bumi di kalangan profesional di luar negeri, dan juga memiliki reaksi berantai di kalangan domestik. Karena banyak desainer domestik kelas 1 telah dipanggil oleh rekan-rekan asing untuk menanyakan apakah mereka tahu desainer, pulau masa depan ini. Hal ini juga memungkinkan paparan Zhang Yu terhadap karya ini untuk beralih kembali dari luar negeri ke bidang kelas atas domestik. Banyak desainer tingkat tinggi domestik juga menyebarkan pikiran mereka tentang desain yang terbuka lebar ini. Meskipun ada banyak master tingkat tinggi di bidang desain kelas atas dalam negeri, reputasi mereka sebagian besar berada di kalangan dalam negeri, dan mereka jarang dicari oleh desainer asing. Namun, desain pulau masa depan, yang muncul begitu saja ini menjadi terkenal dalam semalam dan hampir menjadi perwakilan tingkat tertinggi dalam industri desain Tiongkok, yang benar-benar membuat banyak desainer tidak memikirkannya. Karena gambar desain ini berasal dari Tiongkok, para desainer ini tahu sedikit bahwa penyedia solusi desain ini adalah perusahaan konstruksi bernama Jinsengda. Karena Jinsengda adalah perusahaan kecil dan tidak dikenal di Tiongkok, sebagian besar berita telah berakhir dengan tiba-tiba. Banyak universitas arsitektur di Tiongkok juga tertarik dengan studio desain si milik Jinsengda ini. Menghubungi Luo Bin melalui berbagai hubungan untuk menanyakan identitas sebenarnya dari desainer tersebut. Hal ini juga membuat Luo Bin menjadi tokoh populer di industri konstruksi. Para ahli sistem bangunan yang pernah mendengar dan tidak pernah mendengar tentangnya telah memanggilnya atau mengajaknya makan. Namun, karena Zhang Yu telah menginstruksikan Luo Bin berkali-kali, jangan mengungkapkan kepada orang luar bahwa dia adalah perancang solusi ini. Luo Bin hanya bisa tutup mulut pada akhirnya, tidak peduli siapa yang bertanya, tidak mungkin untuk mengakhirinya. Meskipun Luo Bin juga menyinggung beberapa orang sementara itu, bagaimanapun, nama Jinsengda menyebar ke seluruh industri konstruksi negara itu, yang juga membuat Luo Bin penuh harapan untuk pengembangan perusahaan di masa depan. Zhang Yu, seorang tokoh baru di dunia arsitektur dunia, meskipun dia sudah tahu bahwa dia terkenal kali ini melalui Luo Bin, dia tidak memiliki perasaan gembira, seolah-olah dia tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Setiap hari Zhang Yu masih pergi ke sekolah seperti biasa. Bagaimanapun, seluruh rencana desain telah diserahkan kepada Luo Bin sendiri, dan sisanya diserahkan kepadanya. Zhang Yu dapat mengatakan hal-hal satu demi satu dalam beberapa bulan terakhir, dan sekarang akhirnya lebih mudah. Yang tidak diharapkan Zhang Yu adalah bahwa dia baru saja bersantai selama beberapa hari. Dan dua orang datang untuk menemukannya tidak bahagia. Keduanya adalah pelatih acara lintasan dan lapangan di Zhonghai, Pan Weiye dan Nitao. Sebenarnya, tujuan keduanya jelas. Saya ingin mengundang Zhang Yu untuk bergabung dengan tim lintasan dan lapangan kota. Tetapi masalahnya adalah Zhang Yu tidak masuk angin sama sekali di lintasan dan lapangan. Terakhir kali, itu karena tidak ada seorang pun di kelas yang berpartisipasi di dalamnya. Dia hanya membuat nomor sementara. Saya tidak berharap untuk menyebabkan masalah seperti itu. Meskipun Zhang Yu telah berulang kali memberitahu keduanya bahwa mereka tidak ingin berpartisipasi dalam tim atletik, Pan Weiye dan Nitao masih enggan untuk bertahan, dan mereka juga membuat Zhang Yu merasa kesal. Zhang Yu juga baru-baru ini menyalakan fungsi penuh kamera. Selama dia melihat Pan Weiye dan Nitao, dia segera berbalik dan melarikan diri. Tingkah laku Zhang Yu benar-benar membuat Pan Weiye dan Nitao merasa sedikit seperti Alexander. Keduanya berusaha keras untuk membuat Zhang Yu bergabung dengan tim atletik, tetapi hasil yang sebenarnya tidak terlalu efektif. Sensa, Anda harus tahu bahwa keduanya bahkan telah meminta para pemimpin tingkat kepala sekolah, tetapi mereka tetap tidak berpengaruh. Ini juga membuat mereka bertanya-tanya kepada siapa mereka harus pergi pada akhirnya. Bagi keduanya, pertandingan atletik akan segera diadakan, dan tim atletik akan segera memulai pelatihan tertutup. Jika Zhang Yu menolak untuk setuju bergabung, Pan Weiye dan Nitao tidak dapat tinggal di sini untuk memengaruhi pelatihan tim. Tetapi jika Anda menyerahkan atlet berbakat Zhang Yu ini, hasil pertandingan provinsi berikutnya mungkin tidak terjamin, yang membuat mereka merasa sedikit dilema.
saya tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Sebulan lagi telah berlalu. Karena waktu Zhang Yu juga telah stabil, bisnis novel dan siaran langsung terus melanjutkan pembaruan. Meskipun Zhang Yu telah memperbarui lagi, penggemarnya di kedua platform tidak hanya tidak bersorak, tetapi malah menyatakan tidak puas. Karena Mortal Cultivation of the Immortals telah diperbarui pada dua platform dalam setengah tahun terakhir, itu sama sekali tidak stabil. Jumlah setiap pembaruan kecil, seolah-olah itu adalah pasta gigi, itu tidak cukup untuk ditonton. Yang lebih ekstrim adalah jeda terbesar kali ini, yang berlangsung selama 3 bulan. Karena omelan di area pesan, saya masih tidak dapat melihat setengah kata pun. Jika The Mortal Cultivation of Immortals tidak ditulis dengan baik, hanya saja alurnya menjadi semakin padat dan menarik baru-baru ini. Ini juga membuat banyak netizen semakin tidak dapat menerima Zhang Yu. Lebih dari separuh keluhan baru-baru ini yang diterima oleh platform Vertex dan Feilong adalah tentang Zhang Yu. Netizen telah meminta manajemen kedua platform untuk memberi Zhang Yu sedikit tekanan sehingga dia tidak akan terus mempermainkan perasaan netizen. Di mata banyak netizen, perilaku Zhang Yu lebih penuh kebencian daripada penulis-penulis sialan itu. Saya bisa menulis dengan baik, tetapi saya tidak ingin menulis. Saya akan memperbaruinya sesekali, dan ini sangat bagus. Ini terlalu berlebihan. Tekanan yang dibawa oleh pengguna platform juga membuat situs web Vertex sangat sulit. Karena hubungan antara situs web dan Zhang Yu adalah hubungan yang relatif istimewa, dan setiap orang lebih seperti hubungan kerjasama dalam kontrak, jadi tidak ada cara bagi situs web untuk berurusan dengan Zhang. Saya campur tangan secara berlebihan. Belum lagi kedua belah pihak masih memiliki proyek kerjasama yang beragam, ditambah dengan popularitas Zhang Yu yang juga meningkat baru-baru ini. Saat ini, tidak baik bagi situs web untuk memprovokasi pihak lain. Pada akhirnya, manajemen hanya dapat mengawasi perilaku Zhang dengan sebelah mata, berpura-pura tidak melihatnya. Dibandingkan dengan kontrak puncak, kontrak Feilong.com dapat sedikit lebih membatasi Zhang Yu, tetapi klausul utama yang sangat membatasi seperti jangkar lainnya telah dihapus oleh Zhang Yu yang memiliki pengetahuan hukum profesional sebelum menandatangani kontrak. Meskipun kontrak Feilong.com juga memiliki batasan tertentu pada Zhang Yu, batasan ini hampir pada distribusi upah. Jika Zhang Yu tidak dapat mencapai waktu pembaruan dalam siklus tersebut, rasio gaji dan bonus harus disesuaikan menurut kesepakatan kedua belah pihak. Karena persyaratan pekerjaan yang lebih banyak dan keuntungan yang lebih banyak, yang pada dasarnya sejalan dengan karakteristik ekonomi pasar, Zhang Yu tidak memiliki hak untuk meminta platform untuk membuat konsesi dalam hal ini di awal kontrak. Dibandingkan dengan berapa banyak uang yang bisa dia dapatkan, Zhang Yu pertama-tama memperhatikan berapa banyak masalah yang akan dia kurangi di awal kontrak. Menurutnya, selama dia tidak menyentuh beberapa tabu dalam kontrak, bahkan jika dia membuat marah platform, platform tidak dapat menerimanya. Inilah sebabnya mengapa Zhang Yu tidak perlu khawatir tentang tekanan pada platform sama sekali. Setiap orang hanya memiliki hubungan mitra, bukan hubungan tuan budak. Jika dia ingin memperbarui, dia akan memperbarui, dan platform tidak dapat mengendalikannya. Feilong.com tentu saja mengetahui masalah ini, jadi mereka hanya dapat menyelesaikan keluhan pengguna di platform dengan berkomunikasi dengan Zhang Yu. Jika Zhang Yu tidak punya waktu untuk memperbarui, mereka hanya dapat menatap. Itu saja. Namun, pemotongan gaji juga merupakan kebijakan selanjutnya untuk platform tersebut. Bagaimanapun, perkembangan Zhang Yu di masa depan masih bullish. Efek selebritinya masih lebih tinggi daripada output aktual sekarang. Secara khusus, Zhang Yu awalnya menandatangani kontrak dengan platform tersebut sebelumnya. Sekarang gaji itu adalah keuntungan kecil, dan tidak perlu memprovokasi Zhang Yu dengan sedikit uang itu. Pada akhirnya, situs web tersebut hanya dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, meskipun platform kedua situs web tersebut terus mengutuk Zhang Yu, Guntur dan Guntur masih sedikit turun, dan lambat laun tidak ada yang menyebutkannya. Untungnya, setelah dimulainya kembali The Mortal Cultivation of Immortals, cerita-cerita berikutnya berangsur-angsur menguat. Demikian pula, kelompok netizen yang marah segera mereda dan membenamkan diri mereka dalam dunia magis yang ditata oleh cerita itu lagi. Saat kelas 12 memasuki semester kedua kelas 2, tekanan belajar meningkat secara eksponensial. Faktanya, tidak hanya kelas 12, tetapi bahkan seluruh tahun ajaran, tekanan belajar secara bertahap meningkat.
Persaingan antara nilai-nilai setiap kelas menjadi semakin memotivasi, terutama kepala sekolah setiap kelas telah memberikan tekanan setiap menit dan setiap detik, membuat semua orang merasa seperti Alexander. Faktanya, di kelas seperti Zhang Yu, dia tidak membaca buku sepanjang hari, dan dia masih dapat mengambil 10 pelajaran pertama yang menakjubkan. Akan tetapi, keberadaan siswa yang langka, bagi kebanyakan siswa, jika mereka ingin meningkatkan nilainya, mereka harus belajar siang dan malam. Ia berkata bahwa dari membuka mata hingga tertidur, ia tidak boleh bermalas-malasan sejenak. Ujian putaran pertama semester depan akan segera tiba. Zhang Yu terus berprestasi dengan stabil, dan itu masih merupakan hasil dari 10 tahun pertama sekolah. Meskipun selalu menjadi ekor dari 10 bangau teratas, bagi kebanyakan siswa, hasil ini sudah merupakan eksistensi yang mirip. Bagaimanapun, kinerja seorang siswa di kelas biasa dapat mencapai tingkat kelas roket. Seluruh sekolah hanya Zhang Yu sendiri dan memiliki kemampuan ini. Sebagai segitiga besi di kelas, prestasi Su Qianqian dan Tan Xiaonan secara alami berada di peringkat 2 atau 3. Akan tetapi, metamorfosis Zhang Yu dari periode yang sama tahun lalu, meskipun hasil keduanya juga masuk dalam daftar 100, tetapi sedikit lebih biasa daripada Zhang Yu. Sejak kembali ke kelas 12, nilai Su Qianqian secara bertahap meningkat dan memasuki 40 tahun sebelum sekolah. Meskipun dia belum mencapai usia emasnya, dia telah mencapai level yang sama dengan 100 siswa sebelumnya. Orang tua sangat puas. Prestasi Tan Xiaonan berada di tengah-tengah 100 besar. Meskipun dia masih belum mencapai level kelas roket, dengan ini, dia adalah siswa terbaik bahkan di kelas-kelas utama, yang cukup untuk membuatnya menjadi idola di kelas. Adapun siswa lain di kelas, semuanya bermain dengan baik dalam ujian bulanan ini. Meskipun kombinasi segitiga besi di kelas masih kuat, ini tidak dapat mengubah prestasi siswa lain. Sebenarnya, menurut tradisi sekolah menengah atas, persiapan harus dilakukan untuk fase peninjauan kelas 3 senior dari tahun kedua sekolah menengah atas. Selama periode tahun kedua senior ini, seluruh mata kuliah tahun terakhir harus dirampungkan. Dapat dikatakan bahwa mata kuliah harus dipelajari dan ditinjau kembali. Sekarang, hanya sedikit siswa yang tidak dapat dikalahkan oleh tekanan yang tiba-tiba meningkat ini. Bahkan belajar dan mengikuti ujian membuat banyak orang merasa bahwa udara di kelas itu seperti mempelajari dua kata. Tekanan yang sangat besar itu juga secara langsung memengaruhi efisiensi belajar setiap orang di kelas. Untuk ujian bulanan pertama, hampir semua nilai turun tajam. Karena ujian bulanan itu, ia mengalami Waterloo, yang membuat Li Yunliang marah. Dapat dikatakan bahwa kecuali mantan segitiga besi, Li Yunliang tidak dikecam di kelas, dan semua yang lain dimarahi olehnya. Terutama kombinasi segitiga besi di ekor bangau, yang menurut Li Yunliang, akan menemukan jahitan dan berbelok. Tapi mengejutkan, dalam serangan tak pandang bulu oleh Li Yunliang ini, Wu Jie terhindar, karena penampilannya kali ini tidak begitu bagus. Ia bangkit dari posisi terbawah terakhir dalam hal ini, dan melepaskan diri dari segitiga besi untuk menjadi posisi keempat terbawah. Sejak awal semester, ayah Wu Jie meningkatkan penekanannya pada pelajarannya, yang tidak hanya mengurangi berat badannya, tetapi juga meningkatkan penampilannya dari keadaan ekor bangau. Si gendut Wu melepaskan diri dari posisi terbawah, dan Zhao Zijun, Lu Zikuan, dan Li Jie membentuk kombinasi baru. Ini membuat daya tembak Li Yunliang yang hampir 50% terkonsentrasi pada mereka bertiga. Untungnya, meskipun mereka bertiga tidak belajar dengan baik, mereka memiliki mentalitas untuk mengatasi berbagai tekanan. Saya tidak dapat mendengarnya. Bel istirahat makan siang akhirnya berbunyi. Dengan kelegaan kolektif kelas, Li Yunliang hanya mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan sekolah pada siang hari. Begitu Li Yunliang meninggalkan kelas, Li Jie menghela napas dan berkata, sudah berakhir. Ya, sudah terlambat untuk bel hari ini. Bagaimana saya bisa menyebutnya? Zhao Zijun berkata, lonceng sekarang dikendalikan komputer, kan? Tidak mungkin terlambat. Li Jie berkata, jika komputernya mogok. Zhao Zijun berkata, mogok, restart. Gampang. Li Jie berkata, jika sistemnya mogok lagi, tidak bisa dinyalakan. Zhao Zijun mendengar ekspresi tidak senang ini, dan berkata, aku bilang Lizzie. Apa kamu baru saja lupa pikiranmu di rumah hari ini? Ada apa? Kata Lizzie. Zhao Zijun berkata, bisakah kamu berbicara dengan baik? Naikkan standar denganku. Li Jie memutar matanya dan berkata, siapapun yang
Menaikkan standar denganmu, aku hanya berkata jika itu tidak mungkin. Bisakah kamu serius? Apakah ini mungkin? Ini seperti orang gemuk, yang akan mulai dari bawah ke atas dan melompat maju dan melepaskan diri dari 3 teratas. Wu Jie terkejut ketika mendengar ini, dan berkata, "Oke, Li. Setelah sekian lama, anakmu memukulku. Kenapa? Anakmu saja yang menginjakku sepanjang hari, bolehkah aku menyerah dan menjadi tuan yang menginjakmu sekali saja?" Li Jie berkata, "Apa yang salah dengan ini? Aku hanya merasa sedikit tidak adil. Mengatakan bahwa aku beberapa kali lebih baik darimu sekarang ketika aku menjadi yang terbaik di kelas. Mengapa Guru Li tidak memujiku sekalipun? Kamu baru saja menjadi yang keempat terakhir. Mengapa dia memujinya, dan dia melatihku seperti babi? Itu terlalu tidak adil." Wu Jie mendengar sedikit ekspresi puas di wajahnya, dan berkata, "Aku tidak bisa menahannya. Siapa yang membuatku bangkit dengan mantap, dan kamu jatuh dalam skala besar? Kamu." Li Jie melotot ke matanya yang marah. "Ya, Li Jie." Zhao Zijun tiba-tiba menyela, "Itu semua saudaraku sendiri. Mengapa perutmu begitu kecil? Selain itu, Tuan Li memuji pria gemuk itu karena nilainya benar-benar meningkat. Nama, selangkah demi selangkah naik ke tempat keempat terakhir, yang merupakan menyalip terus-menerus, lompatan besar. Dan kamu, performa kamu terus menurun dari tengah ke langkah berikutnya, dan akhirnya diinjak di kepala oleh si gendut. Maka Guru Li masuk akal untuk mengkritikmu. Mengeluh tentang hal itu untuk orang gendut, kamu sama sekali tidak masuk akal." Wu Jie juga menyela, "Lao Zhao benar. Dan ini adalah pertama kalinya Tuan Li memujiku. Aku sudah lama berada di kelas ini. Itu bukan anjing sialan yang dimarahi oleh Tuan Li sebelumnya. Pada saat itu, mengapa aku tidak memiliki ketidakpuasan saat melihatmu saat itu? Akan sulit bagi anakmu untuk ingin melihatku dimarahi. Tidak ingin melihatku dipuji. Oke. Lu Zikuan juga menyela, "Aku belum mengatakan apapun kepada yang kedua dari belakang. Kalian di tempat kedua dari belakang dan keempat memiliki arti untuk bertarung. Jangan bicara omong kosong, cepatlah pergi makan. Kafetaria akan kosong untuk sementara waktu." Wu Jie berkata, "Baiklah, ayo kita keluar dan makan. Semua di kafetaria sama saja, dan aku akan kehilangan selera makan saat melihatnya. Kali ini aku akan keluar untuk makan besar dan merayakanku. Tidak, ini untuk merayakan bos dan kelas pertama di kelas." Zhang Yu melihat beberapa orang melihat diri mereka sendiri, dan tersenyum, "Oke. Keluar untuk makan dan traktir aku." Semua orang meninggalkan sekolah dengan sorak-sorai. Beberapa orang menemukan restoran tidak jauh dari gerbang sekolah, memesan beberapa makanan favorit, dan mengubah depresi menjadi nafsu makan. Kerumunan itu berhenti makan dan berhenti sebelum mereka berhenti. Karena belum waktunya sekolah, beberapa orang duduk di restoran dan terus mengobrol. Karena Li Jie masih khawatir tentang Wu Jie dan dirinya sendiri yang diperlakukan berbeda oleh Li Yunliang. Zhao Zijun berada di hadapan pembawa damai keduanya, berharap hal-hal besar akan berubah menjadi hal-hal kecil. Bagaimanapun, beberapa dari mereka adalah teman baik secara pribadi. Setelah setengah tersipu dan menyakiti saudara mereka tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Lu Zikuan memegang buku komik dan menatapnya dengan saksama. Zhao Zijun menjadi pembawa damai untuk sementara waktu, dan menahan amarah keduanya, tetapi juga merasa sedikit kering, menyesap air, dan menatap Lu Zikuan, berkata, "Lao Lu. Komik apa yang kamu tonton?" "Cerita yang luar biasa," kata Lu Zikuan. Zhao Zijun berkata, "Apakah itu terlihat bagus?" Lu Zikuan berkata, "Menarik. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihatnya? Aku punya 10. Episode pertama, bicaralah sesuatu." Zhao Zijun terus bertanya, berbicara tentang sekelompok anak muda yang tiba-tiba menyeberang ke dunia yang berbeda. Setiap orang memiliki kekuatan super yang berbeda. Tapi lucu, lihat itu dan kamu akan tahu. Jangan melihatnya, kedengarannya membosankan. Zhao Zijun menggelengkan kepalanya dan berkata tidak tertarik. Lu Zikuan segera menunjukkan ekspresi tidak senang ketika mendengar ekspresi ini, berkata, "Zhao tua. Kamu benar-benar tidak tahu barangnya. Ini adalah karya terbaru dari master manga Jepang Ryuji Hashimoto. Daftar penjualan harian tahun ini adalah yang pertama. Hashimoto Ryuji." Zhao Zijun berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Apakah kamu pernah mendengarnya?" "Apakah kamu pernah mendengarnya?" "Tidak." Li Jie menggelengkan kepalanya.
Agak familiar, tapi aku tidak ingat di mana aku mendengarnya. Wu Jie mengerutkan kening. Kamu, Lu Zikuan sangat marah sehingga dia melihat beberapa orang yang belum pernah mendengar idola mereka. Aku pernah mendengarnya. Zhang Yu menyela, Hashimoto Ryuji ini seharusnya menjadi penulis, ahli strategi Dewa Hantu, benar, seorang master manga Jepang. Bos masih memiliki wawasan. Lu Zikuan segera menjadi marah ketika mendengar ini, dan diacungi jempol. Wu Jie berkata, adalah hantu dan konspirator. Aku pernah mendengarnya, dan aku juga pernah melihatnya. Itu sangat populer beberapa tahun yang lalu, aku tidak menyangka penulisnya bernama Hashimoto Ryuji. Lu Zikuan berkata, ya, bos. Kamu sangat mengenal Takahashi Hashimoto, seharusnya kamu sudah melihat banyak karyanya. Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pernah melihat Ghost and Strategist. Dan meminjamnya darimu. Apakah kamu lupa? Aku meminjamnya darimu. Lu Zikuan berkata dengan bingung, kapan? Zhang Yu tersenyum dan berkata, ketika kita pertama kali pergi ke pelatihan militer, kamu terlihat bosan di dalam mobil dan meminjamnya dariku. Tapi aku ingat kamu membawa 8 episode, jadi aku menonton 8 episode. Aku ingat ketika episode ke-8 berakhir, Yoshida Ichima dan Akashi Eiji bergabung untuk melawan nama Matsuki, itu menarik, dan hasilnya berakhir. Setelah mendengar ini, Lu Zikuan terkejut, bos. Kamu hanya menontonnya sekali, dan kamu masih ingat alurnya. Aku memiliki ingatan yang baik. Zhang Yu tersenyum, dan karakter di dalam diriku masih bisa mundur. Wu Jie mendengar ini dan menghela nafas, dan berkata, ingatan bos dapat melemparkan kita beberapa jalan. Tidak heran ujian pertama. Zhao Zijun berkata, memang benar bahwa orang harus mati lebih banyak daripada orang, dan barang harus dibuang. Aku memiliki pikiran seorang bos, bahkan jika itu 1/10, aku dapat melewati sebuah buku. Li Jie berkata, 1/100 adalah satu salinan. 1/10 cukup bagi kita untuk mendapatkan 211. Wu Jie berkata, salah. 1/10 jelas cukup untuk 985. Oke. Zhang Yu berkata dengan ekspresi terdiam, kamu terlalu banyak bicara. Ketika Lu Zikuan mendengar desahan ini, dia berkata dengan sedikit iri, bos. Sebenarnya, kami tidak benar-benar terpesona. Kami benar-benar iri padamu. Jika beberapa dari kami benar-benar memiliki kemampuan bahkan 1% darimu, kamu mungkin pergi masing-masing benar-benar tidak masalah. Ketika beberapa orang di sekitar mendengar ini, mereka mengangguk setuju. Bahkan, bagi beberapa orang, mereka dianggap diterima di sekolah bergengsi ini sesuai dengan kemampuan mereka. Dapat dikatakan bahwa pada saat itu bukan 5 teratas di kelas, dan mereka malu untuk memberitahu orang lain bahwa mereka ingin diterima di sekolah menengah pertama. Dapat dikatakan bahwa sebelum masuk sekolah menengah atas, mereka juga merupakan karakter bintang di kelas, harapan keluarga yang tak terbatas, dan bahkan mengatakan bahwa mereka semua memiliki ambisi untuk diterima di biru dan putih. Tetapi siapa yang bermimpi, cita-cita itu penuh, tetapi kenyataannya sangat kurus. Setelah masuk SMA, beberapa orang menemukan bahwa tingkat IQ mereka bahkan tidak biasa di kelas, itu adalah yang terendah, yang membuat mereka menerimanya. Sudah, meskipun beberapa orang di kelas tidak menyangka bahwa mereka akan menjadi seperti puncak piramida, apakah mungkin untuk pertengahan? Jika tidak, mari kita kantor pusat. Tetapi faktanya belum lagi kalangan menengah dan bawah tidak memiliki bagian mereka sendiri. Bahkan IQ teman sekelas menengah dan bawah menghancurkan diri mereka sendiri. Ini telah membuat mereka menjadi tiran sekolah menengah pertama dan anak-anak orang tua lainnya. Bagaimana mereka dapat menerima kesenjangan yang begitu besar di hati mereka? Bagi beberapa orang, mereka juga tahu bahwa suatu kelas selalu memiliki tempat pertama dan terakhir. Tidak perlu menjadi tempat pertama di kelas, tetapi mereka tidak ingin menjadi tempat terakhir di kelas. Karena alasan ini, beberapa dari mereka tidak berusaha keras, tetapi setelah bekerja keras, mereka menemukan bahwa mereka masih tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan lebih tak terbayangkan bagi mereka untuk mempelajari gaya belajar sehari-hari Zhang Yu. Sekarang, beberapa orang tidak dapat meningkatkan prestasi akademis mereka dalam metode pembelajaran semacam ini, yang hampir 24 jam sehari. Lebih putus asa untuk mempelajari metode bunuh diri Zhang Yu. Untuk tahun kedua, mereka telah merasakan tekanan luar biasa untuk pertama kalinya, seperti Tarzan.
Sekarang mereka hanya memiliki dua pilihan di depan mereka, bekerja lebih keras dan menyerah sepenuhnya, dan memiliki sedikit pilihan lain. Tetapi beberapa orang telah melewati sekolah menengah pertama melalui upaya mereka, dan mereka tidak bodoh. Jika Anda memilih untuk menyerah sekarang, Anda pasti akan mengalami kekacauan di masa depan. Harapan orang tua Anda, cita-cita masa lalu Anda, semuanya akan sia-sia di awal kehidupan Anda. Pikirkan ini. Beberapa orang merasakan sedikit pada saat yang sama. Zhao Zijun merasa sedikit bosan. Ia ingin memulai topik dan melirik Lu Zikuan yang sedang menonton komik. Ia berkata, "Ya, Zikuan, apakah kamu masih belajar melukis?" Lu Zikuan mengangguk dan berkata, "Masih belajar. Tetapi waktunya lebih sedikit dari sebelumnya. Hanya sedikit waktu di hari Minggu." Zhao Zijun mengangguk dan berkata, "Mari kita berlibur di hari Minggu. Kita hanya bisa belajar di hari Minggu." Wu Jie menyela, "Saya telah melihat karya-karya Lao Lu. Lukisan-lukisannya sebenarnya sangat bagus. Saya rasa tidak ada masalah untuk masuk ke Akademi Seni Rupa di masa mendatang." Zhao Zijun berkata, "Benar sekali. Untuk perguruan tinggi yang mempelajari seni rupa, nilai yang dibutuhkan untuk mata kuliah budaya relatif rendah. Menemukan universitas yang bagus seharusnya lebih mudah." Wu Jie berkata, "Saya ingat Lao berkata bahwa ia ingin pergi ke Beijing dan Amerika Serikat. Jika ia dapat lulus ujian, nilainya tidak akan lebih buruk dari 985. Lu Zikuan menghela napas dan berkata, "Itu semua hanya imajinasiku ketika aku tidak tahu ketinggian dan kemegahan masa lalu." Kursus profesional Beijing AS sangat tidak normal dan umumnya memerlukan beberapa jurusan pertama yang dilaporkan. Dan standar kursus budaya tidak rendah. Provinsi juga perlu lebih dari 500%. Aku sekarang memiliki kelas budaya kedua terakhir di kelasku. Bagaimana aku bisa mendapatkan lebih dari 500%? Dengan nilaiku, apalagi Akademi Seni Rupa Beijing, bahkan Akademi Seni Rupa Provinsi kelas 2 pun sedang berjuang." Petik 2. Li Jie berkata dengan heran, "Tidak, akademi terakhir adalah 500%. Ini terlalu dibesar-besarkan." Zhao Zijun berkata, 500 poin benar-benar terlalu tinggi. Jika kamu bisa mendapatkan 500 poin, lebih baik bekerja keras untuk mendapatkan yang bagus. Wu Jie berkata, "Itu Jing Mei. Bos Akademi Seni Rupa, sertifikat kelulusannya sangat tinggi nilainya, dan bidang profesional yang relevan sangat mematikan. Tapi Lao Lu, kurasa masih terlalu dini bagimu untuk menyerah. Baiklah, selama aku membaca buku komik, aku tidak bisa menahan diri." Zhao Zijun berkata, "Pria gemuk itu benar. Lao Lu, aku juga melihatmu mengintip buku komik beberapa kali di kelas. Kau menyebut ini penghindaran diri." Li Jie berkata, "Sebenarnya, meskipun nilai asli Lulu rata-rata, mereka belum mencapai level seperti sekarang. Kurasa jika kau terus memandang mereka seperti ini, seperti yang dikatakan pria gemuk itu, aku khawatir kau bahkan tidak akan bisa lulus Akademi Seni Rupa Kota." Petik 2. Ketika Lu Zikuan tidak mendengar apa-apa, dia membuka komik itu tanpa suara dan terus melihatnya. Baginya sekarang, hanya dunia komik yang menjadi tempat berlindung terakhirnya. Adapun hal-hal lain, dia tidak lagi berada di sana. Dalam kategori pertimbangan, menghadapi mimpi yang akan segera mati. Apa yang lebih baik untuk melarikan diri daripada melarikan diri? Ketika beberapa orang di sekitarku melihat pemandangan ini, mereka semua menggelengkan kepala secara bersamaan. Meskipun Zhang Yu tidak menyela, dia juga mempertimbangkan apakah akan mencari cara untuk membantu teman-teman baik ini. Namun masalahnya adalah cara belajar yang cocok untuk Anda, belum tentu cocok untuk beberapa orang. Tampaknya masalah ini benar-benar perlu didiskusikan dalam jangka panjang. Sepulang sekolah di malam hari, Zhang Yu mengeluarkan ponselnya dan melihat serangkaian panggilan tak terjawab di sana. Nomor telepon itu familiar dan dipanggil oleh Yuan Bingwen, wakil presiden Vertex.com. Zhang Yu tahu bahwa pihak lain sedang terburu-buru untuk menemukan dirinya sendiri, dan segera meneleponnya kembali. "Hei, Zhang Yu, hanya sepulang sekolah. Ya, sekarang sudah larut malam, apakah tidak apa-apa? Masalahnya begini, perusahaan Jepang Nok dan C-Station ingin membangun platform situs web animasi. Lu Zekai, ketua C-Station, dan saya adalah teman baik. Dia ingin mengundang beberapa penulis lini pertama situs web kami, dan beberapa selebritas di industri film dan televisi, untuk membantu berdiri dan mendukung acara tersebut.
Karya Anda, Journey to the West, sekarang sangat terkenal, dan Ludong berharap Anda juga bisa datang, jadi izinkan saya menelepon Anda. Bantu dan dukung acara tersebut. Adegan apa? Saya bukan wanita panggung. Jangan pergi. Bukan itu maksudnya. Kamu salah paham. Padahal, untuk mengembangkan industri animasi dalam negeri kali ini, Stasiun C membutuhkan situs web fiksi untuk bekerja sama dengan sejumlah besar sumber daya IP. Di negara kita, platform IP terbesar di negara ini adalah situs web kita. Stasiun C meminta bantuan kita kali ini, bukan tanpa alasan. Pada saat itu, mereka akan menandatangani beberapa karya IP yang lebih besar di situs web kita dan mengubahnya menjadi produk animasi. Ini tidak hanya akan menguntungkan Stasiun C, tetapi juga meningkatkan dampak situs web kita. Presiden Ma juga sangat mementingkan acara ini. Mari kita bekerja sama dengan acara Stasiun C ini. Bukankah situs web kita memiliki banyak penulis hebat? Popularitas karyaku bahkan tidak masuk dalam peringkat 20 teratas pada skor total situs web. Apakah cukup untuk mengikuti mereka? Aku tidak perlu mengikutinya. Pergi saja, aku juga membuat kecap asin. Jika kamu membuat kecap asin, yang lain bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk pergi. Faktanya, kamu jelas merupakan pilar di platform kami. Mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan denganmu. Meskipun karya mereka sangat populer, mereka semua berasal dari jalan yang liar. Umumnya dikenal sebagai Xiao Baiyuan, meskipun ketenarannya sangat sedikit. Namun, statusnya di kalangan sastra dalam negeri sebenarnya tidak terlihat. Kali ini, skala kegiatan keluarga ini juga telah mengundang beberapa rekan penulis untuk mengambilnya. Orang-orang itu memiliki itu adalah pria dengan mata yang tinggi. Jika perusahaan kita tidak memiliki cukup kartu, kita tidak akan dapat menahan diri. Bukankah aku menulis Baiyuan kecil? Aku pergi. Bukankah semuanya sama? Bagaimana bisa sama? Tingkat penulisan dalam karyamu benar-benar berbeda. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Xiao Baiyuan? Katakan saja, Perjalanan ke Barat, yang ditulis olehmu. Banyak orang mengatakan bahwa buku ini jelas merupakan mahakarya terbesar kelima. Sekarang di kalangan sastra dalam negeri, siapa yang berani mengatakan 3 atau 4 untuk tingkat penulisanmu? Dan kamu juga anggota Asosiasi Penulis Nasional dan anggota termuda. Banyak orang berpikir bahwa kamu mungkin menjadi salah satu anggota termuda Asosiasi Penulis. Situs web kami meskipun ada banyak penulis, hanya satu dari kalian yang sangat berkelas. Kamu pergi ke stasiun itu. Bahkan jika kamu adalah anggota asosiasi, kamu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Petik 2. Hehehe, tidak, Saudara Yuan, apa yang kamu katakan terlalu dibesar-besarkan. Aku sedikit tersipu, apakah aku memiliki sapi yang kamu katakan? Kamu lebih manate daripada yang aku katakan. Aku sama sekali tidak melebih-lebihkan. Dan aku juga mendengar bahwa asosiasi penulis sekarang telah merekomendasikan Perjalanan ke Barat, milikmu untuk sesi, Jin Mei Hua, ini untuk berpartisipasi dalam seleksi. Jangan kita sebut kali ini bisakah Anda memenangkan hadiah. Nominasi saja telah membuat Anda memecahkan rekor untuk usia nominasi terendah sejak pembukaan Jin Mei Hua. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Petik 2. Setelah mendengar penyebutan Yuan Bingwen, Zhang Yu baru mengingatnya. Dia tidak menyangka bahwa nominasi Jin Mei Hua begitu kuat. Dia pikir itu bukan masalah besar. Saudara Yuan, apakah nominasi Jin Mei Hua begitu kuat? Saya pikir itu bukan masalah besar. Sekarang kamu berani mengatakan ini. Biarkan orang lain mendengarnya, tidak apa-apa. Golden Plume hanya diadakan sekali di negara kita selama 4 tahun. Itu lebih dari cukup untuk menghitung olimpiade di dunia sastra. Untuk mengatakan sesuatu yang canggung, kamu dapat penulis penghargaan, orang tua yang tidak setengah-setengah. Kamu masih sangat muda, tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika Perjalanan ke Barat, kamu benar-benar memenangkan hadiah kali ini. Ini adalah nilaimu, aku tidak tahu apakah ada yang bisa memecahkannya dalam 1000 tahun lagi. Bagaimanapun, selama ratusan tahun, jangan pernah berpikir tentang orang lain. Ngomong-ngomong, di penulis situs web kami, kamu mengatakan bahwa kamu adalah bos dan tidak ada orang lain yang berani mengatakan hal lain. Bahkan Ludong dari Stasiun C dan Presiden Oda Yusuke dari NOC di Jepang telah mendengar namamu dan kamu mengatakan bahwa kamu tidak begitu terkenal di luar. Sebenarnya, membiarkanmu datang juga merupakan permintaan berulang mereka.
Kamu mengatakan bahwa perusahaan kami biasanya mengadakan rapat tahunan. Meneleponmu, kamu tidak sibuk sama sekali. Guru-guru di berbagai pertunjukan di dalam dan luar negeri. Kalian tidak bisa memberiku muka kali ini. Aku punya tiket dengan Tuan Ma dan aku akan mengirimkan tiket kepadamu. Biar aku jelaskan. Oke, ini, tolong Zhang Yu. Kali ini kamu benar-benar tidak bisa melakukannya tanpamu. Kakak Yuan memohon padamu kali ini. Kamu harus membantu. Tolong. Jadi, tidak apa-apa. Berapa hari acara ini akan berlangsung? Besok kamu akan melatihku di Beijing. Upacara pembukaan akan dimulai lusa, dan akan ada beberapa upacara penandatanganan. Tidak lebih dari seminggu sebelum dan sesudahnya, dan itu akan menjadi 5 atau 6 hari dari hari ini. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil cuti besok. Bagus, terima kasih. Hubungi aku di Jingcheng. Zhang Yu menutup telepon dan menggelengkan kepalanya tak berdaya untuk mengatakan apa yang dikatakan Yuan Bingwen. Itu terlalu dibesar-besarkan, dan ada kecurigaan membuat sanjungan pada sidang pertama, tetapi semua orang telah mengatakan ini. Jika Anda tidak memberi muka, Anda akan malu. Selain itu, saya telah bekerja sama dengan situs web untuk waktu yang lama. Di banyak tempat, situs web mengakomodasi dirinya sendiri, dan saya tidak dapat memanfaatkannya. Saya rasa tidak perlu pergi kali ini. Lebih singkat waktunya, saya baik-baik saja baru-baru ini. Zhang Yu menelepon Li Yunliang lagi untuk cuti. Perilaku Li Yunliang yang meminta cuti Zhang Yu ketika dia baik-baik saja tidak mati rasa. Baginya, dia belum pernah melihat seorang siswa yang mengambil cuti begitu sering dan dapat mengambil 10 siswa teratas lagi dan lagi. Sekarang tampaknya Zhang Yu adalah tipe jenius super yang tidak pernah melupakannya. Ketika saya memikirkan perilaku bertaruh dengan Zhang Yu, saya merasa sedikit cacat mental. Tetapi sekarang setelah saya memikirkan semua pinjaman untuk membeli troli, saya telah tanpa beban. Selama prestasi akademik Zhang Yu tidak menurun, Li Yunliang sekarang sama sekali tidak peduli dengan urusan Zhang Yu, dan meminta cuti. Dia bahkan tidak bertanya kemana harus pergi. Hanya memberitahu dirinya sendiri kapan dia akan kembali. Jangan sampai pemimpin sekolah menanyakan keberadaan Zhang Yu, dia masih bingung untuk membuat marah para pemimpin. Zhang Yu meminta untuk menikah, dan memesan tiket ke Beijing keesokan harinya tanpa diskon, penerbangan langsung ke ibu kota. Setelah Zhang Yuren tiba di Beijing keesokan harinya, dia tidak menghubungi Yuan Bingwen terlebih dahulu. Acara itu tidak diadakan hari ini, dan dia masih punya sedikit waktu pribadi. Zhang Yu sebelumnya telah menghubungi Bai Ying dari Global Entertainment. Bagaimanapun, dia tidak punya pilihan selain meluangkan waktu untuk datang ke ibu kota. Tentu saja, dia harus bertemu pihak lain terlebih dahulu. Lagi pula, selama ibunya berada di Beijing, banyak orang yang menjaga Bai Ying. Selain itu, dia juga merupakan kreator yang dikontrak oleh Global Entertainment. Tentu saja, dia harus menulis beberapa lagu lagi untuk Global Entertainment untuk meningkatkan penampilan Bai Ying. Pertama-tama, ini adalah hadiah kecil untuk pihak lain. Bai Ying tahu bahwa Zhang Yu ada di sini, dan tentu saja dia terlalu senang, karena ini adalah acara langka untuk hiburan global. Faktanya, Zhang Yu sudah lama tidak berada di Beijing. Bahkan jika dia kadang-kadang datang, dia akan lewat, dan dia tidak akan bisa tinggal di Beijing untuk waktu yang lama. Begitu saya menelepon untuk menghubungi Zhang Yu, saya berada di rumah dan di luar negeri, dan saya tidak dapat menemukan siapapun untuk bertemu dan makan. Jika perusahaan mendesak sebuah naskah, Zhang Yu juga menulisnya langsung untuk dirinya sendiri, jadi ketika Bai Ying tahu bahwa Zhang Yu tiba-tiba datang ke Beijing, itu tentu saja merupakan kejutan besar. Faktanya, sejak Zhang Yu bergabung dengan Global Entertainment, hampir setiap singlenya telah mencapai 20 teratas tangga lagu pop. Pengaruh hiburan global dan popularitas penyanyi-penyanyinya juga meningkat sejak Zhang Yu bergabung. Global Entertainment telah meraih kemenangan besar dari pertarungan awal antara kedua pria dan musik Asia, dan hingga kini tidak dapat menandingi lawannya. Tentu saja, kantor pusat Global Entertainment juga telah melihat perkembangan pesat cabang Tiongkok. Tentu saja, mereka sangat senang melihat situasi ini dan sangat mementingkannya. Bagaimana mengatakan bahwa Tiongkok adalah negara besar dengan populasi lebih dari 1 miliar orang? Jika kinerja perusahaan cabang Tiongkok benar-benar dapat berkembang, seluruh pasar kemungkinan besar pada akhirnya akan melampaui perusahaan induk lokal. Faktanya, hal itu telah dipertimbangkan dalam tata letak perusahaan hiburan global.
Di masa mendatang, cabang Tiongkok akan ditingkatkan ke kantor pusat Asia. Namun, karena perlindungan kekayaan intelektual terkait Tiongkok, saat ini tidak sempurna, dan tidak kompetitif dengan musik Asia. Jelas, rencana peningkatan telah ditunda dan belum dimulai. Yang dapat mengejutkan kantor pusat adalah bahwa cabang Tiongkok benar-benar berkembang melawan tren dalam 2 tahun terakhir. Itu telah menghancurkan musik Asia saingan lama sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa ia telah berkembang ke segala arah, dan terus-menerus menciptakan banyak bintang lapis kedua, dan keunggulan utama bintang lapis pertama semakin meluas. Setelah diselidiki, kantor pusat mengetahui bahwa keberhasilan cabang Tiongkok disebabkan oleh penyerapan kreator musik Tiongkok lokal, yang telah menulis lusinan lagu secara berturut-turut, dan hampir setiap ibu kota dapat memasuki peringkat musik populer tahunan, 20 teratas, bahkan setengah dari lagu-lagunya, masih dapat masuk 10 besar. Pada dasarnya, sekilas, Anda tahu bahwa musisi berbakat ini sulit ditemukan dalam 1 abad. Setelah mengetahui hal ini, kantor pusat tentu saja sangat mementingkannya, dan kemudian meminta Bai Ying, Direktur Eksekutif Tiongkok, untuk mengirim dokumen yang ditandatangani dengan Zhang Yu ke kantor pusat. Namun ketika manajemen kantor pusat menerima dokumen penandatanganan dari cabang, banyak pemimpin tidak terlalu puas dengan dokumen tersebut. Di mata kebanyakan orang, persyaratan untuk menandatangani cabang terlalu longgar, dan tidak ada batasan hukum bagi penulis. Jika kreator berbakat seperti itu dicuri, perusahaan akan menghadapi kerugian ekonomi yang sangat besar. Di kantor pusat, Bai Ying segera menyusun ulang ketentuan kontrak dengan Zhang Yu, yang dapat meningkatkan manfaat terkait secara signifikan sekaligus sangat membatasi kontrak. Zhang Yu, bebek yang dimasak, tidak boleh dibiarkan terbang. Permintaan dari kantor pusat ini ditolak oleh Bai Ying, CEO cabang saat ini. Bagaimana Zhang Yu adalah seorang pria, Bai Ying sangat mengetahuinya. Jangan melihat usianya yang masih muda, tetapi dia sangat cerdas. Ketika menandatangani kontrak terakhir kali, dia tampil lebih baik daripada seekor monyet dan memiliki pengetahuan hukum yang kuat. Bahkan pengacara profesional tidak memiliki cara untuk berurusan dengannya, dan tidak ada celah untuk dibor. Jika Anda ingin menandatangani kontrak dengan Zhang Yu, cobalah untuk mengakomodasi ide-ide Zhang Yu dalam hal ketentuan. Jika tidak, jangan berpikir untuk menandatangani kontrak. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Meskipun Bai Ying merasakan tekanan dari kantor pusat, dia juga orang Tionghoa. Tentu saja, dia tahu bahwa serangkaian produk impor dari kantor pusat berurusan dengan beberapa orang yang ingin menjadi terkenal. Pada dasarnya, bagi seorang jenius remaja serba bisa seperti Zhang Yu, itu tidak berguna di babak pertama. Bagi orang seperti Zhang Yu, tidak mungkin untuk mempertahankan hubungan antara kedua belah pihak dengan persyaratan hukum. Hubungan manusia harus digunakan untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak. Hanya dengan hubungan manusia, hubungan antara kedua belah pihak dapat sepenuhnya terikat bersama. Hubungan majikan budak yang menindas tidak akan berpengaruh, tetapi juga akan benar-benar mengacaukan sistem hubungan yang ada. Semakin Anda tidak ingin bebek terbang, semakin banyak bebek yang akan terbang. Ini adalah Tiongkok. Karena pertentangan keras Bai Ying, meskipun manajemen kantor pusat tidak senang, tidak mungkin memaksa Bai Ying untuk melakukan ini. Bagaimanapun, pengembangan perusahaan cabang Bai Ying berkontribusi, dan kantor pusat mungkin telah berjanji perusahaan memiliki otonomi yang cukup. Jika pihak lain tidak mau melakukannya, kantor pusat tidak dapat menahannya. Kantor pusat hanya dapat memperbarui permintaan penandatanganan kontrak untuk sementara waktu. CEO perusahaan bermaksud memiliki waktu untuk pergi ke Tiongkok untuk melihat pencipta misterius dan bertemu dengan pencipta misterius bernama Zhang Yu. Terlepas dari itu, nama Zhang Yu telah menjadi kehadiran khusus di antara perusahaan hiburan global. Sejak Zhang Yu kemudian muncul di bidang musik profesional, ketenarannya juga meningkat, dan ia telah secara berturut-turut menciptakan banyak karya musik kelas dunia. Tidak mudah untuk ingin tampil di bidang musik yang serius. Profesionalismenya hampir menuntut, dan harus ditegaskan oleh banyak musisi ahli. Kelahiran Zhang Yu telah mengejutkan bidang musik profesional dunia, dan bahkan banyak master musik Eropa telah meramalkan bahwa Zhang Yu mungkin menjadi satu-satunya master musik modern manusia. Ini juga memungkinkan nama Zhang Yu untuk langsung menyebar ke seluruh bidang musik kelas atas dunia. Itu adalah keberadaan yang tidak dikenal dan tidak dikenal. Untuk pertama kalinya, manajemen perusahaan hiburan global menyadari kebenaran pilihan Bai Ying. Bagaimanapun,
para pemimpin perusahaan bukanlah orang bodoh. Bagi Zhang Yu yang sangat jenius dalam bermusik, ia tidak dapat benar-benar menggunakan metode orang biasa. Untuk mengatasinya, tampaknya lebih baik memikirkan masalah ini dalam jangka panjang. Pada akhir tahun lalu, CEO kantor pusat ingin terbang ke Tiongkok sekali untuk bertemu dengan Zhang Yu, tetapi karena Zhang Yu memiliki masalah lama, hal terakhir tidak dapat dilakukan. Kali ini Zhang Yu datang ke Beijing untuk menyerahkan pekerjaan rumahnya. Bai Ying memang memiliki beberapa kejutan, tetapi juga membuatnya merasa sedikit malu. Bukannya sulit bagi Zhang Yu untuk berlari mengirimkan lagu, tetapi sulit bagi siapa yang menyanyikan karya Zhang Yu. Faktanya, karya-karya Zhang Yu sebelumnya tidak hanya memungkinkan penyanyi-penyanyi terkenal perusahaan untuk lebih menegaskan posisi terdepan mereka dalam industri hiburan, tetapi juga memungkinkan banyak pendatang baru yang sedang dilatih untuk memasuki jajaran penyanyi lapis kedua dalam satu gerakan. Hal ini membuat pekerjaan Zhang Yu menjadi situasi di mana ada lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging. Karena manajemen hiburan global yang ketat, para artisnya dilarang keras mengganggu Zhang Yu. Namun, para penyanyi perusahaan sangat ingin mendapatkan lagu dari Zhang Yu, yang membuat Bai Ying tidak lelah dengan kenyataan bahwa para penyanyi ini selalu menemukan lagu mereka sendiri. Jika para penyanyi ini tahu bahwa Zhang Yu datang ke Beijing kali ini, mereka pasti akan datang untuk meminta lagu, saya yakin itu akan menjadi banyak masalah. Bai Ying tidak meminta Zhang Yu untuk ini, dapatkah dia meningkatkan jatah lagu berdasarkan kontrak yang ada, ketentuan kontrak dapat dimodifikasi, dan rasio bagian Zhang Yu dapat ditingkatkan lebih lanjut. Namun, Zhang Yu menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Dia akan menyerahkan pekerjaan rumahnya kepada perusahaan secara teratur setiap tahun, tetapi itu semua tentang pasokan lagu. Bagaimana perusahaan dapat menggunakannya secara wajar dan menyesuaikannya sendiri? Tidak ada orang lain. Faktanya, bahkan jika Xia Ziki dan Zhong Jialan, yang memiliki hubungan pribadi yang lebih baik dengan diri mereka sendiri dalam dunia hiburan global, tidak lebih dari sekadar mengurus satu atau setengah lagu, ini sudah merupakan sentuhan yang sangat manusiawi. Sungguh lelucon, pekerjaan Anda lebih mahal daripada emas.